Shalom, horas madita. Tapuji matota marite buku di nomor 564 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi perbadia, na tumo palangit dot tanaon. Amen. Saya tangihon ma suaraku, ale Jehovah, molo jauh-jauh, tidok rohaku, homad dok, lului hamu ma bohiku, atong bohi mima, nahulului ale Jehovah. Saya unang matabunihon bohim marado ponau. Jehovah do panodangi diau dohot hatuaku. Tung mida ise ma mabiar. Jehovah do partana batuan di ngoluku. Tung mida ise ma au biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargoko na sohatu dosan, amanami na di banwa gijangi, usehon matod dim na badiay, dohot hapistaran na siyakoi saluhut tuhuriam, asalam rarat jalalam hohot, hatam na badiay, di tonga-tonga di hami, leon ma hiras ni roha di naposom, ngajami tahun hatam, asalam pita jalalam gada huriam na badiay. Patotok mahuhut hurahanami mangoloi ho sahat rodi ujung di bagasan haporsiaun nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimaita.
tangion hanguma patik di debata ima siap patik palimaon saat patik 10. Patik palimaon ikon pasangau pemudo na torasmu asa martuao jala leleng mangolu di tano nani leon di Jahoba de Batam diho. Patik paonopon unako mamunu. Patik papituon unako mangalakup. Patik pawaluon unako manako. Patik pasiaon unako olo makatidakon hata na sututu maralohod dengan jolma. Patik pasapuluon dan jadi haliangan di roham bagas di dongamu dan jadi haliangan di roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lopuna, manang hodana, manang diepe ugasan di dongamu. Iro sahatna atong ramang idogogo mahita sian tuan debata. Hale Tuhan. Mari di mahita. Tatokpoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partalup doha di jalan abasar doho. Saya marpangulai maruham midahami. Di bah ini saya sesa masudedo sanami. Dang adong nahu pangasahon hami. Dukon di asi di roham. Hati goran na pinatuba di anakmu. Nahu pangasahon hami tujolom. Di bah ini pasonang jala apuli mahami. Akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana. Naso tumada dosa di bahin debata. Asa gabe hati goran di debata ngar hite-hite ibana. Hasa ngapuma di debata na digijang. Korpuan parupuan.
Farid de Maita. Tangion hamuma hata di debata turpuk di epistel di hari Minggon imana tersurat di buku Jakobus 4 mamuka sian ayat 6 saat rodi ayat 10. Alai lam gumurang doa sini rohani leon alani di dok dialo debata do akan di gijang roha alai di leon doa sini roha tu akan serep mar roha. Pajonok hamu matu debata dungi pajonok onna matu hamu paias matangamuna hamu akka pardosa jalapa botor baru hamuna hamu akka nomor 2 roha. Paserep hamuma rohamuna maradopon Tuhani dungi patibon nama hamu iro sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jala neopepsa amin. Kor dari remaja kor sian napo sebelum
Mari di maita. Tahatidaku mah porsetai songona hinatidaku di dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan na tono palai do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria nagabe-gabean siyan todi perbadia adorang sohobuan ido tuhata na tumau na bernit di pahumulan silatus na mate terpajal do ibadah di hau pinarsila na tuat tu banor toru nuntanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di pata coba amanai pargogo na satu dosa ni di sima ibana pai mamulok sogot tanom manghumi halak na mangolu do na mate au korsia di tuan di perbadia dada dong sada kurian da badia uria atau panak mulak maulus sogo di hari do dia nguluan na sora sudah amin. Persembahan pujian lansia dogot keluarga.
Kor Puanama.
Tapi gema titing di ureta di bagasan sa minggon. Salum, Pandita dot Parlado HKB Tamarunang, Pahasaton, selamat hari Minggu madihita salutna. Moladong dope naso terdaftar di gereja HKBP Tamarunangon, boima menghubungi Pandita manang Parlado HKB Tamarunang. Saya Tuhan Tama namandungani perminggotaon. Amin. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 10 Mei 2026, sadan Romawi nama ragam. Sada Gorni mingguta sadarion ima minggu ek Saudi. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Pesalmen 27 ayat 7. Topik minggu di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini 17 Mei 2026 yang berkhotbah di gereja kita yaitu Bapak Pendeta Dr. John Simon Pasaribu, MTH, MPhil, dosen STFT Intim Makassar. Gereja mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan hambanya. Tolu pertanyaan wilayah 2. Di Patupahuriata do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa 10 Mei 2026 masuk pukul 10.30 di Jabuni keluarga Nyonya Situa Ade Siregar M. Borupardosi, nama ringanan di Pondok Asri Tolu, Blok G nomor 2, Asaroma, ruas wilayah 2, Parhalado dot keluarga di pertanyaan ini. Jala ibadah berbahasa Indonesia. Opat PHD gabungan, Punguan Ina dot Punguan Ama HKBP Tamarunang. Patupaun Nihuriata do Marhite Seksi Ina dot Seksi Ama PHD gabungan, Punguan Ina dot Punguan Ama HKBP Tamarunang. Ima di hari Jumat 22 Mei 2026 masuk pukul 10.00 Wita di gerejaon. Asaroma sude Ina dot Amani Huriata di PHD. 5. Senam sehat. Patupaun di Huriata do Marhite Seksi Kesehatan Ima senam sehat di hari Sabtu 23 Mei 2026 mulai pukul 07.00 Wita di halaman di gerejata. Asaroma sude ruas ni Huriata di Ulauni. Onom hari Pentakosta. Naing patupan ni Huriata do Pesta Parjolo Parlingotan Ari Hasasaur Niton di Parbadia Pentakosta 1 di hari Minggu 24 Mei 2026 masuk pukul 00.00 di Gerejon. B. Pesta Paduahon Parlingotan Ari Hasasaur Niton di Parbadia Manang Pentakosta 2 di hari Senin 25 Mei 2026 masuk pukul 10.30 Wita di Gerejaon. Pinangido ma asamar korma di Ulauni aka kategorial ni Huriata. Pitu amplop tujolo di parminggota sadarion pasat amplop tujolo dihita ima tu diakoni ni Huriata. Tapasat ma di bagasan las neroha. Walu kunjungan pastoral Huria di bagasan minggon patupaun di Huriata do kunjungan pastoral tujabu di ruas na adong di wilayah 2. Tatangnyakon maasa denggan mardalan ulauni. Sia ruas namar sahid, Parhalado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang, mananyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Setu hatama nama ngeleon hamalumon do tahi pason. Muladong sian ruas ni Huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit, asa di Papua tu Parhalado manang Pandita. Ruas namar sahid sada Agusta Christine Borusianipar Naposo Wulung wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2. Amang E Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu Amang IF Hasitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. 4. Amang IF Sinaga wilayah Tolu perawatan di Jabu. 5. Amang H Huta Julu wilayah Sada perawatan di Jabu. 6. Yori Otniel Hasibuan Naposo Bulung wilayah Sada perawatan di Jabu. 7. Inangyonya Tuege Erbor Gultom wilayah 2 perawatan di Jabu. Walu Nyonya Hutagalung WDS Baruta Barat wilayah Tolu di Rumah Sakit Wahidin Lontara 5 nomor 10 Tolu. Sia
Amang SR Pasaribu SE wilayah Sada nungamula perawatan di Jabu. 10 Nyonya M Panjaitan Boru Sigalingging wilayah 2 perawatan di Jabu. 10 Sada Nyonya Nababan Boru Simamora perawatan di Jabu. 10 ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata. Nama ulang tahun siang tanggal 10 Sada saat tampul 10 pitu Mei. Setu hatama nama ngaleon pasu-pasu dot ganjang di umur suak songeni nang hai pason. Ruas nama ulang tahun Sada Parman Sianturi 12 Mei 1987 wilayah Tolu. 2 Yeheskiel Frenti Yoel Sinaga 10 Mei 1987 wilayah Tolu. Tolu Resinta Bursimbolon anak sekolah minggu 10 Mei 2010 wilayah 2. 4 Situa Charles Sihombing SE 15 Mei 1970 Sada wilayah Sada. 5 Luhutan David Pardonganan Tambunan ST 15 Mei 1980 Sia wilayah 2. 6 Purnama Santa Marlin Boru Simanjunta AMD 15 Mei 1986 wilayah Tolu. 7 Toga Mulia Trigunawan Manurung SE MIB MM Naposobulung 15 Mei 1995 wilayah Tolu. 8 Resti Ana Febriar remaja 17 Mei 2010 wilayah Tolu. Sia Erlan Jaya Butar-Butar anak sekolah minggu 17 Mei 2010 Sia wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 16 di tanggana siamun do ganjang di umur jala di hambirang do hamuraun do hamaliaun. Ulang tahun padong asaripion daftar ruas nangadong nomor 12 ruas nama rawatu parmingguan Sada Minggu 10 Mei 2026 parmingguan Magodong Manang Umum 120 walu halak. Minggu 10 Mei 2026 parmingguan anak sekolah minggu 80 halak. Selasa 12 Mei 2026 pertanyaan wilayah Sada di keluarga Amang Awe Sitorus ST Inang RJ Boru Siombing SS 30 halak. Kamis 14 Mei 2026 parningotan Ari Hananek ni Tuhan Yesus di Parmingguan Magodang Manang Umum 120 halak. Anak sekolah minggu 60 halak. 2 rumahi parhepengon ni Huriata boy mata bereng di tikting parhepengon nadong di hitabe dot di adong di slide SD. Songoni ma tikting ni Huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asagabe pasu-pasu dot lasni roa di hita tarlumobi gabe hamuleon di gorni tuhata. Amin. Marit de mahita u tapasa peleta sada A sada B do pelian 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-6, Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 27. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku di atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, Shalom untuk kita semua, Horas. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini sudah kali yang ketiga saya memimpin di sini. Dan saya senang di kantor sudah ada yang berubah. Paling tidak nama Pak Pendeta kita, Amang Pendeta kita, gelarnya sudah tambah di belakang, ya, jadi Master Teologia. Ya, saya bersyukur juga Ibu Bapak, Saudara-saudara, karena saya adalah pembimbing dari beliau, ya, Pak Pendeta, yang menyelesaikan S2-nya di kampus kita. Dan saya bilang sama Pak Pendeta, kalau tahun depan buka program doktor di kampus kita, jangan cepat-cepat mutasi. Tolak saja mutasi. Selesaikan S3 di Makassar juga sekalian. Nah, Ibu Bapak, nama Pasaribu di belakang saya itu sebetulnya adalah cangkokan. Jadi saya ini bukan asli Pasaribu sebetulnya. Tapi karena saya bayar lunas semuanya sama hula-hula saya, jadi bilang mereka sama saya, kalau acara-acara pokoknya orang Batak, pakai nama identitasmu, kamu anaknya Pasaribu katanya. Nah, saya menikah dengan Boru Panggabean. Nah, Boru Panggabean itu sekarang pendeta di GPIB Mangamaseang. Jadi kalau kapan-kapan datang ke sana, salah satu dari dua pendeta di sana itu adalah Boru Panggabean. Ya, dari mana itu? Dari Pahai. Jadi kampungnya itu lewat Pancur Napitu, habis itu ketemu Pahai. Saya sudah pernah ke sana Ibu Bapak, mungkin tiga kali atau 4 kali. Nah, saya pendeta GPIB dan sudah hampir 15 tahun menjadi dosen di STFT Intim Makassar. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada renungan kita pagi ini sebetulnya sangat cocok dengan suasana kebatinan kita semua. Paling tidak kita semua ini adalah orang-orang perantauan. Ya. Jadi mari kita bayangkan sebuah momen ketika seorang anak, kita semua pada waktunya itu pernah menjadi anak.
lalu anak kita itu hendak pergi merantau untuk kuliah atau bekerja di kota yang jauh. Apa yang biasanya dilakukan oleh orang tua sebelum anak itu melangkah pergi keluar dari rumah kita? Maka sang ayah dan sang ibu itu biasanya akan berpesan, hati-hatilah nak di jalan, semoga engkau sukses dan Tuhan memberkatimu. Nah, ketika kalimat ini diucapkan sambil meletakkan tangan di pundak atau di kepala dari anak kita, maka dalam bahasa Batak tindakan itu diberi sebutan pasu-pasu, berkat. Dulu sama, ibu bapak, saya juga diberkati oleh hula-hula saya, yang kebetulan adalah seorang pendeta juga. Nah, istri saya itu sebelum jadi pendeta kemudian saya bawa ke GPIB, dan kebetulan mau, dia adalah diakones HKBP. Jadi istri saya itu diakones HKBP. Lama, 6 tahun di Jerman, gara-gara diakones. Makanya ketika saya bawa dia ke GPIB, orang-orang itu marah sama saya. Ya salah sendiri mau sama saya. Ya, jadi makanya sampai hari ini dia menjadi pendeta GPIB. Tapi awalnya diakones, HKBP. Ya, jadi sama dengan kita, ibu bapak. Nah, kata pasu-pasu atau berkat, dan biasanya dalam pemahaman kita, ibu bapak, mengapa pasu-pasu itu datang dari orang tua? Karena ada keyakinan bahwa orang tua itu adalah wakil dari Tuhan. Agar anak-anak yang mau pergi merantau, mau bekerja di tempat yang jauh, tidak hanya sekadar pergi karena mereka punya kompetensi, keahlian, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Jadi perlu dicatat ibu bapak, ya. Ada yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Dan itulah yang kita imani sebagai berkat. Dan itu datangnya bukan melalui orang tua secara fisik. Sekalipun ada pemahaman bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan. Tetapi bahwa yang memberikan berkat yang tidak bisa diberikan oleh manusia dan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, itu adalah apa yang hanya menjadi hak prerogatif Tuhan. Dan itu adalah berkat. Agar berkat itu tidak hanya menjadi bagian dalam hidup kita, tetapi juga menjadi bagian dari hidup yang memang diberkati oleh Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita begitu merindukan berkat, merindukan perlindungan dari Tuhan? Jawabnya sederhana, karena kita tahu bahwa dunia tempat di mana kita hidup ini yang tidak bisa memberikan seperti yang Tuhan berikan itu tidak selalu aman. Dunia ini tidak selalu ramah kepada kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia hari ini penuh dengan kecemasan. Dan di tengah dunia yang begitu rapuh, maka kebutuhan terbesar manusia itu sejatinya adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang kekal. Kita boleh selesai hidup di dunia ini, tetapi ada kuasa yang harus kita imani, bahwa itulah kuasa yang membuat kita dimanapun berada, jauh dari kampung halaman merantau ke Makassar ini, kita tetap yakin bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah
memisahkan kita dari kasih Tuhan, dari berkat Tuhan. Jadi berkat itu sangat penting, Ibu Bapak, saudara-saudara. Dan itu menjadi keyakinan kita. Sesuatu yang tidak bisa dunia berikan, tetapi hanya Tuhan berikan kepada kita. Dan berkatnya itu kekal. Dunia boleh memberikan berkat, tetapi sebentar, ya, habis. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat kekal dan abadi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan kita ini menarik untuk kita lihat. Ya, biasanya entah berapa kali kita ya mendengar kata-kata ini, berkat imam ini diucapkan kepada kita. Mungkin sudah ratusan bahkan ribuan kali berkat ini diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dikatakan di ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Di sini dikatakan, Bapak, Ibu, Saudara, Amang, Inang, Saudara semua, bahwa inisiatif berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi sumber berkat adalah Allah sendiri. Nah, di sini imam, yaitu Harun, hanyalah saluran atau channel. Tetapi Allah adalah sumbernya, source-nya. Jadi kalau kita mengimani dulu, kita dipasu-pasu oleh bapak mama kita, pergi merantau. Dimanapun engkau berada, anakku, engkau dibimbing, diberkati oleh berkat Tuhan. Maka orang tua kita itu sebetulnya sangat sadar bahwa kami cuma adalah perantara. Sementara sumber berkat itu hanyalah Tuhan saja. Nah, kadang-kadang manusia itu seringkali salah memahami. Yang dicari berkat bukan sumber berkat. Ini dua hal yang berbeda, Ibu Bapak, saudara-saudara. Yang kita cari itu sebetulnya adalah sumbernya. Bukan pertama-tama berkatnya. Karena ketika kita mencari sumber berkatnya, maka berkat itu akan menyertai kita. Jadi yang kita cari itu bukan berkat dalam berbagai macam bentuk, tetapi Tuhan sebagai sumber berkat. Supaya nanti Tuhan yang akan memberikan ini, itu, dan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh kita. Jadi itu pertama di ayat 22, Ibu Bapak. Jadi inisiatif memberkati itu adalah Tuhan, sumber berkat itu adalah Tuhan, dan yang kita cari itu adalah Tuhan, ya, sebagai sumber berkat, bukan berkatnya yang pertama-tama. Lalu yang berikutnya ayat 24 dikatakan di sana, Tuhan memberkati engkau. Dalam bahasa Ibrani, Ibu Bapak, kata memberkati itu barak. B-A-R-A-K. Barak. Kata memberkati atau barak itu artinya menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Baik materi atau fisik maupun juga rohani. Jadi dalam kata barak itu, Ibu Bapak, ketika dikatakan Tuhan memberkati engkau, yang kita terima itu bukan hanya jaminan keselamatan bahwa kita tercatat sebagai orang-orang setia yang Tuhan janjikan kita akan mendapat tempat. Tetapi dikatakan kata barak itu bahwa tidak hanya jaminan sorgawi, tetapi juga adalah berkat materi jasmani yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang belajar setia sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Jadi kata barak, Bapak Ibu. Jadi barak itu bukan hanya berkat rohani, tapi juga berkat jasmani. Dan ini memberi jaminan kepada kita semua. Bahwa kita yang belajar setia, kita yang belajar untuk taat, Allah memberi jaminan kepada kita bahwa Allah akan memberkati tidak hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Tidak hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Yang berikutnya, kata dan melindungi engkau. Dalam bahasa Ibrani, kata melindungi itu syamar. S-H-A-M-A-R. Syamar. Syamar itu artinya menjaga, membuat pagar. Bapak Ibu tahu ya, pagar. Pagar mengelilingi rumah kita. Supaya apa? Supaya mengantisipasi kalau ada orang yang tidak kita kehendaki. Supaya aman properti kita. Supaya kita itu aman, terlindungi. Syamar itu juga artinya mengawal, menjaga. Jadi kalau dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, berarti Tuhan berada di depan, Ia berada di belakang, Ia berada di samping kiri, samping kanan, atas, bawah. Sehingga tidak ada musuh-musuh kita yang bisa menjauhkan kita dari kasih Allah yang mau dinyatakan kepada kita. Jadi kata syamar itu secara harafiah artinya membuat pagar supaya aman, ya, supaya terjaga, terlindungi. Dan itu artinya jaminan Allah bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun hidup kita, kita tidak pernah dijauhkan dari perlindungan, penjagaan, dan juga pagar yang Tuhan buat untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu ayat 25. Di sana dikatakan perkenanan dan kasih karunia Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kata wajah, Ibu Bapak, dan kata sinar itu dari bahasa Ibrani kibria. Ini mirip dengan bahasa Arab sebetulnya, kibria. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka lihat gambar-gambar yang biasanya teman-teman kita Katolik ya, kalau orang-orang kudus itu biasanya ada apa? Cahaya di wajah. Itu namanya cahaya kibria atau bahasa Ibraninya Shekinah. Shekinah. Ya. Cahaya Allah, cahaya ilahi. Dan arti ini memberikan sebuah keyakinan bahwa Allah itu tidak jauh di sana. Wajah Allah itu ada persis di depan kita. Ya, jadi ketika dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, itu artinya kalau kita panggil Tuhan tidak perlu pakai toa keras-keras. Betul ya Bapak Ibu ya, orang Kristen gak ada ya, kecuali kalau kita ke Manado. Ya toh? Di Manado itu kalau pagi-pagi ada khotbah, ada nyanyian keras-keras pakai speaker. Ya, karena memang tempatnya begitu. Ya, semuanya Kristen, ya. Atau di Toraja. Ya, Toraja Utara itu kadang-kadang orang pakai toa kalau hari Minggu. Sampai orang Bugis Makassar juga merasa diberkati. Ya, ada pasar Tedong di sana. Ya, pasar Tedong di Rantepau sana, pasar Kerbau. Mereka senang juga. Karena dari gereja di samping itu, ya, dekat pasar itu, dengan toa besar, semua orang, entah dia Kristen kah, dia Muslim kah, diberkati dengan doa, dengan nyanyian-nyanyian itu. Tapi ini Ibu Bapak mau mengingatkan kita, ya, wajah Tuhan itu tidak perlu dipanggil keras-keras, seolah-olah Tuhan tuli, seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tidak. Tapi Tuhan menghadapkan wajahnya face to face.
Wajah Allah itu tidak jauh di sana, tapi wajah Allah itu berada di depan kita. Ia dekat ketika kita panggil Ia sebagai Bapa kita. Dan ini memberi jaminan, Ibu Bapak, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Kalau tadi dikatakan Tuhan sudah bikin pagar, apalagi kurangnya Tuhan. Ia jaga kita. Lalu sekarang wajah Tuhan di depan kita. Jadi nggak perlu keras-keras kita panggil nama Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan itu kita panggil seperti kita meniup atau seperti kita menarik nafas kita. Tuhan dekat. Dan kedekatan itu memberi jaminan bahwa tidak ada sedetik pun dari hidup kita yang bisa terlewat dari kuasa Allah yang ada dalam hidup kita. Kemudian Ibu Bapak, ayat 26 dikatakan di sana, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tadi ya, wajah panei, dalam bahasa Ibrani panei, P-A-N-E, panei. Panei itu artinya face to face. Dan dikatakan juga di situ, dan memberi engkau damai sejahtera. Kata damai sejahtera yang digunakan di teks aslinya itu adalah shalom. Dan shalom itu, Ibu Bapak, tidak hanya berarti tidak ada perang. Shalom itu tidak berarti tidak ada permusuhan. Tidak hanya berarti bahwa semua everything is gonna be alright. Tidak. Tapi shalom itu juga bicara tentang hal-hal yang sangat material. Hal-hal yang sangat jasmaniah. Bahkan kepada mahasiswa saya selalu bilang begini. Apa arti shalom itu? Yang paling harafiah. Perut kenyang, Bapak Ibu. Ya, arti shalom yang paling harafiah itu adalah perut kenyang. Berarti sudah makan. Kalau sudah makan, mau ibadah lama, mau dengar ceramah lama, aman. Tapi coba, kalau kita belum makan, tiba-tiba perut kita bunyi, ya, susah kita mau bertahan lama. Makanya di acara-acara kita acara-acara kita orang Batak coba Bapak Ibu. Sebelum beracara apa yang dilakukan dulu? Makan, ya, supaya biar lama sampai sore beradat dilakukan, aman semuanya. Sebentar-sebentar kopi keluar, betul nggak? Sebentar-sebentar apa itu? Lapet keluar, ya toh? Apalagi makanan kita itu macam-macam, ya. Habis itu nanti makan besar lagi, ya. Kalau kita sedikit agak lapar lagi, ke belakang lagi, inang-inang siapkan semuanya. Shalom itu artinya Bapak Ibu, perut kenyang. Kalau perut kenyang nggak ada perang, karena nggak ada orang yang merasa terganggu. Mengapa bangsa-bangsa itu perang? Mengapa kebencian itu terjadi? Mengapa permusuhan terjadi? Salah satu faktornya itu adalah karena perutnya kelaparan. Jadi shalom itu, Ibu Bapak, yang dibayangkan oleh perjanjian lama itu adalah sesuatu yang sangat konkret. Sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Apa kebutuhan kita? Ya pasti pertama-tama makan. Agar semua aman, tenang. Dan tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Makanya Ibu Bapak, kita dulu di pasu-pasu, pergi dari kampung halaman, ya, lalu bekerja dimanapun kita berada. Saya belum lama pulang dari sekitar ke Kalimantan Timur. Itu juga aneh juga Bapak Ibu. Jadi di sana itu GPIB kadang-kadang jemaatnya bisa 100% orang Toraja, tapi juga bisa 100% orang Batak. Kalimantan Barat saya lama di sana
7 tahun, 8 tahun saya jadi pendeta di sana. Isinya GPIB itu juga orang Batak. Walaupun di sana ada HKBP. Di Sumatera itu banyak juga. GPIB isinya orang Batak, Jambi, Pekanbaru, mana lagi Palembang. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita bicara tentang apa yang kita sebut sebagai damai sejahtera, itu adalah sesuatu yang konkret sekali lagi. Dan ini bukan sesuatu yang nanti atau kapan-kapan, tetapi sesuatu yang pasti, sesuatu yang real, keseharian kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang ketika kita menghayati hidup persekutuan kita dengan berbagai macam latar belakang, kita jadi mengerti mengapa semua orang itu dipasu-pasu, diberkati oleh orang tua, pergi merantau jauh untuk mencari apa? Sesuap nasi, mencari peruntungan, mencari berkat. Buat siapa? Buat diri kita, buat keluarga kita. Tapi prinsip yang Alkitab mau ingatkan kepada kita, dimanapun kita berada sebagai perantauan, jangan salah mencari, dan jangan salah membedakan antara sumber berkat dengan berkat. Nah, firman Tuhan ini mengajar kepada kita, yang kita cari itu adalah sumber berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Nah, itu menjadi keyakinan kita, Ibu Bapak. Dan kita dipasu-pasu bukan oleh manusia. Kita diberkati bukan oleh atau hanya oleh orang tua kita, tetapi oleh Allah sendiri yang wajahnya langsung berhadap-hadapan dengan kita. Panei, Shekinah. Dan berkatnya itu, shalom itu tidak hanya nanti, tetapi sekarang di masa kini dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita membawa pulang berkat Allah untuk kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Yang pasti bahwa kita semua sudah menemukan sang sumber berkat, dan bukan hanya berkat yang kita cari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Engkau mengajar kepada kami agar kami tidak hanya mencari berkat dengan berbagai macam bentuk. Ketika Tuhan mengajar dengan firman-Mu, kami ditantang untuk mencari sumber berkat, yaitu Allah sendiri sebagai sumber berkat yang sejati. Tolonglah kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami yang percaya bahwa berkat-Mu itu bukan jauh di sana, tetapi berkat-Mu itu dekat dalam hidup kami setiap hari. Kami juga pandai menjadi orang-orang yang tahu memilah mana berkat yang Allah kehendaki dan mana berkat yang tidak Allah kehendaki. Karena itu berdasarkan firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan selalu menjadi penjaga kami, menjadi pelindung bagi kami, menjadi sumber damai sejahtera untuk kami rasakan sebagai umat-Mu secara pribadi, maupun kami sebagai keluarga dan persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa ya Allah dalam kesempatan ini untuk berbagai macam syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa untuk program kerja gereja kami dalam 1 minggu ke depan. Kami doakan kebaktian rumah tangga di wilayah 2
yang akan bertempat di keluarga Nyonya Sintua Siregar Pardosi. Kami doakan agar semua berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk kegiatan PA gabungan kaum ibu dan kaum bapak. Kami mohon Tuhan juga memberkati kegiatan ini agar semua berjalan juga dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Kami doakan kegiatan senam sehat pada hari Sabtu mendatang. Tuhan berkati agar ada partisipasi dari kami semua untuk ikut serta, dan di dalamnya kami disatukan, diikat sebagai persekutuan, dan di dalamnya juga Tuhan dimuliakan. Pada minggu depan kami juga akan merayakan ibadah Pentakosta dengan seluruh kegiatan yang disiapkan. Kami mohon ya Tuhan, ibadah turunnya Roh Kudus dan hari bagi gereja kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati semua yang terlibat. Dan itu juga menjadi bagian dari kami menyatukan diri sebagai persekutuan umat-Mu dan Tuhan yang dimuliakan. Kami doakan juga kegiatan anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pemudi, kaum bapak, kaum ibu, lansia. Doa kami untuk kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan mengenal kami dengan nama kami masing-masing, dengan nama keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan, agar ketika kami menyatakan kesetiaan kami kepadamu, maka jadilah Allah yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami pribadi dan keluarga. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati agar kami menjadi keluarga-keluarga di mana kami menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, dan membuat rumah tangga kami tempat di mana Allah tinggal dan mau menyatakan berkat-Nya bagi kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, baik yang masih bersama dengan kami maupun yang sudah merantau berpisah dari kami karena kehidupan rumah tangga mereka atau karena pekerjaan mereka. Doa kami untuk anak-anak kami, agar seperti kami yang percaya kepadamu, anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan dan menjadi anak-anak yang tumbuh sehat, memiliki masa depan yang baik, dan yang lebih penting menjaga iman supaya mereka percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami doakan Agusta Christine Boru Sianipar. Kami doakan Bapak Sianipar. Kami doakan Bapak YFH Sitorus, YFY Sinaga, Bapak Huta Julu, Saudara Yori Otniel Hasibuan, Nyonya Nababan Boru Simamora, Nyonya Tuege Boru Gultom, Nyonya Huta Galung Boru Huta Barat, Bapak SR Pasaribu, dan Nyonya Panjaitan Boru Sigalingging. Kami menyebut nama mereka semua ya Tuhan.
Oleh karena mereka adalah kepunyaanmu dan umat kekasih hatimu. Tilik, datanglah dan jamah bagian yang sakit dalam tubuh mereka masing-masing. Dan beri janji pemulihan kepada mereka, ya Tuhan. Engkaulah dokter kami, Engkaulah tabib kami. Kami hanya mengandalkan kuat kuasa-Mu. Karena itu, sesuai dengan belas kasihan-Mu, Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bersyukur oleh karena pertambahan usia dalam hari ulang tahun bagi mereka. Kami doakan Bapak Parman Sianturi. Kami doakan Bapak Yeskiel Frenti Yoel Sinaga. Kami doakan anakmu Resinta Borusimbolon. Kami doakan Bapak Sintua Charles Sihombing. Kami doakan Bapak Luhutan David Pardonganan Tambunan. Kami doakan Bapak Purnama Santa Marlin, Ibu Purnama Santa Marlin Borusiman Juntak. Kami doakan Saudara Toga Mulia Trigunawan Manurung. Kami doakan Saudara Resti Ana Febrian. Dan kami doakan anakmu Erlan Jaya Butar-Butar. Mereka semua kami sebut dalam nama kami, dalam doa kami, agar Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini. Dalam pertambahan usia, mereka berbahagia dan mereka bersyukur karena semua ini adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Dan ketika pertambahan usia diberikan oleh Tuhan, maka kami doakan ada komitmen baru untuk semakin hidup dekat, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadikan hidupnya sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan jemaat-Mu yang dalam pergumulan, di mana mereka lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Berkati Tuhan, agar Tuhan kuatkan iman percaya kepada mereka. Jadikan kami sebagai saudara dan sahabat untuk memberi nasihat yang baik bagi mereka. Dan bawa mereka kembali, ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah yang memuliakan nama-Mu dalam kesempatan ibadah-ibadah selanjutnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup yang cocok untuk hidup dan masa depan mereka. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini semua ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan saja yang memiliki karunia dan masa depan memberikan jawaban atas doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan untuk mendapatkan pada waktunya pekerjaan dan pasangan hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh para pelayan-pelayan-Mu, para sintua yang ada di jemaat ini. Berkati bersama dengan keluarga mereka. Semua yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini, berkati kami semua Tuhan. Secara khusus kami doakan bagi Bapak Pendeta Sianturi yang sedang melayani di HKBP Kendari. Pelayanan hamba-Mu berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan lewat pelayanan hamba-Mu. Dan esok Senin hamba-Mu akan pulang kembali untuk bersekutu bersama jemaat-Mu dan keluarga. Tuhan jaga, lindungi, dan tibakan dengan selamat. Keluarga hamba-Mu,
Amang Pendeta Sianturi, ibu dan anak-anak, berkati mereka, dan setialah dalam hidup hamba-Mu dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Inilah kami yang bermohon kepadamu ya Tuhan. Kami bawa doa ini dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah penolong dan juru selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Thank
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripadamu karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.